Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam keterbatasan jumlah yang hadir saat ini dan juga dalam dinginnya malam yang kita rasakan saat ini, kita masih harus bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semogalah siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini Allah rahmati, dan kepada kita juga Allah merahmati dengan niat kita untuk lebih dekat dengan Islam, lebih dekat dengan Allah, dan pada akhirnya kita minta janji Allah untuk mengampuni dosa kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, tema kita kali ini tema dadakan saja, tanpa bermaksud tidak menghargai bapak-bapak yang hadir. Kita tunda lagi kurikulum daripada tolak ini. Malam ini kita ngomongin mengenai syukur kepada Allah. Syukur ini udah sering ya diucapkan oleh mubalik, ajakan syukur. Mari kita bersyukur, mari kita bersyukur gitu. Kita perlu tahu dulu dan kita dalami sedikit, mungkin dalam waktu setengah jam ke depan saja, syukur itu apa gitulah kira-kira ya. Suatu hari di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang berjalan mengelilingi Ka'bah, tawaf di depan Umar bin Khattab. Jadi jaraknya cukup dekat, hanya 2 meteran gitu. Dia keliling. Biasanya ajaran Nabi itu sunnahnya kalau keliling Ka'bah itu bacanya adalah zikir yang disukai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diulang-ulang terus. Tapi sampai rukun Yamani ke arah Multazam. Rukun Yamani itu sudut, salah satu sudut Ka'bah, sampai ke pintu Ka'bah Multazam itu yang dibaca Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu sampai pintu Ka'bah lagi, mulai lagi subhanallah walhamdulillah, sambil mencium Hajar Aswad atau dari jauh bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sampai rukun Yamani Rabbana atina lagi. Itulah bacaan yang Nabi ajarkan. Tapi sahabat yang satu ini dia enggak tahu kalau ada Umar bin Khattab di belakangnya. Dia berjalan sambil membaca Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil, yang artinya ya Allah jadikan saya golongan yang sedikit. Ya Allah jadikan saya golongan yang sedikit. Ya Allah jadikan saya golongan yang sedikit. Umar bin Khattab selaku khalifah heran dan sempat marah, memanggil, "Hei kamu, apakah Nabi mengajarkanmu bacaan ini ketika tawaf?" "Tidak," katanya. "Kenapa kamu berani membaca ini?" Jadi dikatakan bid'ah lah kira-kira. Kata orang itu, "Saya hanya kepengen menjadi golongan yang ada di dalam Quran. Golongan yang sedikit." "Apa?" kata Umar bin Khattab. Lalu dia membaca satu ayat, "Wa qalilum min ibadiyas syakur," dan sangat sedikitlah orang-orang yang bersyukur. Jadi dia pengen jadi orang yang bersyukur. Jadikan aku orang yang bersyukur, jadikan aku orang yang bersyukur. Wa qalilum, sedikit sekali kata Allah orang yang bersyukur itu. Umar bin Khattab kemudian meniru bacaan itu. Jadi kita ini masuk ke dalam golongan yang bersyukur atau golongan yang banyak yang tidak bersyukur? Karena kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kenapa sedikit? Ternyata syukur itu ada aturannya.
Orang dikatakan syukur itu ada aturannya. Bukan kita bilang kita udah bersyukur gitu. Ada aturannya sendiri. Sentralnya ayat syukur itu adalah dari surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, mengazankan, mengumumkan padamu. La in syakartum, sungguh, la-nya itu bukan lam nahi tapi lam taukid. Sungguh in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmatmu. Itu sentralnya yang sering dibaca oleh para mubalik kan? Ya, coba buka dulu Ibrahim ayat 7 supaya kita lebih lebih bukti. Ya. Di sentralnya apa? Syukur itu ada di situ sebetulnya. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, mengumumkan, mengazankan, memberitahukan. Ya kan? La in syakartum, sungguh-sungguh jika kamu bersyukur. Syakartum itu kamu bersyukur. La azidannakum, maka sungguh pasti azidannakum akan ditambah bagimu. Banyak kan para mufassir, para penterjemah ya menambahnya apa yang ditambah? Nikmat. Maksudnya sebenarnya di sini ditambah kebarokahan. Jadi bukan semata-mata jumlah atau materi, tetapi ada kebarokahan yang ditambah pasti di dalam sebuah syukur itu. Terus la azidannakum, ya, terus wala in kafartum, dan jika kamu kufur nikmat, inna azabil syadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Inilah ayat sentral mengenai syukur. Nggak ada yang bisa bantah ini syukur begini. Nah, tadi orang yang tadi tawaf di Ka'bah itu dia sebetulnya mengambil ayat Allah, bahwa dia mengetahui dengan pasti Allah berkata bahwa manusia itu yang bersyukur itu sedikit, nggak banyak. Jadi ngerinya kita tuh ada di golongan yang banyak yang nggak pernah bersyukur, atau kita udah merasa bersyukur padahal belum dalam agama ini kita bersyukur gitu. Kita lihat dulu coba yang diituin sama orang tadi itu, surat Al-Baqarah ayat 243. Ayat 243. Oke, ketemu ya. Lihat di bagian akhir ya, yang ada walakinna. Lihat, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Ini kalimat dari Allah nih. Sungguh Allah punya karunia, maaf, innallaha lazu fadlin 'alan nas. Sungguh Allah telah punya karunia terhadap manusia. Walakinna aksarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini gawat ini. Ini vonis ini. Sungguh Allah punya banyak karunia terhadap manusia, tapi sesungguhnya manusia terhadap karunia itu tidak bersyukur. Kebanyakan manusia. Nah, kita maunya jadi golongan yang banyak apa yang dikit? Dikit yang bersyukur, ya kan? Terus satu lagi, surat 40 ayat 61. Surat 40 ayat 61. Ya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira
innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetap Allah benar-benar punya karunia yang dilimpahkan atas manusia, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, catat dulu ya. Terus Al-Mu'minun surat 23 ayat ke-78. Al-Mu'minun surat 23 ayat 78. Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah yang menjadikan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sangat sedikit di antara kamu yang bersyukur. Ya. Terus kemudian surat Al-A'raf ayat 10. Surat 7 ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh Allah telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu sumber penghidupan di bumi itu, qalilan ma tashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, jadi Allah tadi bilang, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatmu. Allah juga mengatakan dalam ayat lain, sedikit sekali orang yang bersyukur. Piye iki? Gimana posisi kita jadinya? Kalau sedikit, jadi kebanyakan manusia itu kufur nikmat dan diazab. Jadi pengen tahu nggak syukur yang nggak diazab gimana? Pengen tahu ya? Nah, Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, yaitu Mu'az bin Jabal, "Hei Mu'az," kalau nggak salah Mu'az bin Jabal, "Hei Mu'az, jangan lupa setiap di ujung sholat, ya, bacalah bacaan ini. Kita minta pada Allah supaya kita dijadikan orang yang bersyukur." Saya kirim hadisnya sekarang di mana? Di grup. Tolong kita baca hadisnya dulu. Ya, dibuka handphonenya. Oke. Ini dari Abu Daud ya. Saya udah bold tuh. Ya, barusan bapak-bapak baca Quran saya bold tuh hadisnya. Oke, yang bold aja yang dibaca tuh, yang di Arabnya. La tada'anna fi duburi kulla salatin, ya, taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke, saya bacakan terjemahannya aja. Wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian beliau berkata, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir dan bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Jadi kita ini gak bisa syukur dengan normal dan sempurna kalau tanpa bantuan Allah. Makanya Nabi aja ngajarin kita fi duburi sholat, setiap habis sholat yang Bapak bacakan astagfirullahaladzim tambahin ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolong aku untuk bisa berzikir padamu dan bisa bersyukur padamu. Nanti Allah ilhamkan pada Bapak bagaimana cara bersyukur. Ya, jadi ini udah jelas ini rangkaiannya. Sedikit orang yang bersyukur di dalam Quran itu disebutkan oleh Allah karena kita tidak tahu cara bersyukur, atau kita udah merasa bersyukur padahal belum. Ya, malam ini insya Allah kita bongkar nih syukur tuh bagaimana.
Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Belum ya? Saya. Oh, silakan. Ini dibacanya pas sujud apa setelah? Duburi sholat tuh ada khilaf, ada dua pendapat. Satu dia sebelum salam. Karena dubur itu ujung, Pak. Kalau terjemahannya kan setelah selesai sholat. Dubur itu ujung. Kalau istilahnya maaf ya, kita BAB kan belum keluar itu. Ujung. Jadi ada ulama yang ini sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Lalu baca Allahumma a'inni. Ada yang sesudah salam. Yang sesudah salam ini kemudian dibacanya juga setelah bacaan-bacaan yang lain itu. La ilaha illallah sampai subhanallah kali baru ini. Ada yang langsung salam langsung Allahumma a'inni ala zikrika gitu. Bapak pilih yang mana, semuanya dalam kategori duburi sholat itu. Asal jangan udah selesai, udah ngobrol, atau lupa balik lagi Allahumma a'inni, itu bukan ya. Pokoknya di ujung salat baca ini. Sama. Nah ya. Jadi begitu. Sekarang saya tanya Bapak, kita yang ngomongin cerdas ya. Jadi syukur itu bagian dari ibadah bukan? Bagian. Diperintah nggak? Hukumnya apa? Gimana dong kalau gitu? Karena sudah diperintah dan hukumnya wajib, berarti harus tahu cara bersyukur yang diperintah itu. Ya kan? Gimana caranya syukur gitu. Nah, di mana ada perintah syukur? Kira-kira di mana ada perintah syukur? Yang Bapak ketahui. Coba bacakan. Surat berapa Pak Luli, tolong dibilang? 39 ayat 6 kalau nggak salah itu. Iya. Dibacakan dulu. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Enggak dong. Bukan ya? Itu perintah apa? Perintah hanya menyembah Allah saja gitu kan. Yang telak-telak Anda disuruh bersyukur. Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah engkau kepada Tuhanmu dan Tuhanmu akan ingat padamu, dan bersyukurlah kepadanya, ya kan? Wala takfurun, jangan kamu kufur nikmat. Buka Al-Baqarah 152. Itu telak itu. Catat baik-baik ya. Jadi kalau Bapak mau ngomongin soal syukur di dakwah Bapak nanti, ini ayat perintah syukur yang utama. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Harus disebut sinnya dengan nyata ya, jangan waskuruli. Washkuruli wala fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Coba dibaca Pak. Fazkuruni azkurkum. Yang keras Pak. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Coba Pak Sina dibaca yang keras. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Oke, Dek, sekarang diawali dengan begini, Dek. Kalau Bapak mau tahu perintah bersyukur dari Allah, saya bacakan. Nah, ayo. Kalau Bapak pengen tahu perintah Allah untuk bersyukur, maka saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 152. Yang bunyinya. Yang bunyinya fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Enak ya. Enak. Pak Bas, kalau ente mau tahu, gitu dong. Ayo. Kalau ente mau tahu, Allah menyuruh bersyukur, Memerintahkan bersyukur, maka itu akan bacakan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum
washkuru li wa la takfuru. Pak Karim. Kalau sahabat mau ingin tahu dalilnya Betul. wajibnya bersyukur, Betul. di surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya adalah waskuruni azkurkum waskuruni wala tafkurun. Ya. Ya, begitu ya kira-kira ya. Nah, yang kedua ada di surat Luqman ayat 12, yaitu nasihat Luqman pada anaknya, tapi hakikatnya nasihat dari Allah pada kita. Coba buka surat Luqman surat 31 ayat 12. Ayat berapa? 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguhnya telah kami berikan hikmat pada Luqman. Jadi maksudnya Allah titipkan perintah Allah kepada Luqman untuk Luqman sampaikan pada orang-orang. Nah, ini perintahnya pada anaknya. Ya, apa perintahnya? Aniskur. Apa tuh? Aniskurillah apa aniskurullah? Aniskurillah. Bersyukurlah pada Allah. Wah, ini perintah. Ya. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya akan balik tambahan dari Allah kepada dirinya sendiri. Terus waman kafaro, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kafar atau kufur nikmat, wa inallaha ghaniyyun hamid. Allah enggak perlu syukur dari dia karena Allah udah maha kaya lagi maha terpuji. Jelas. Yang bisa dihafalkan yang tadi apa yang ini? Waskuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, atau yang ini? Yang tadi lebih pendek ya. Saya ngebayangin kalau kayak Pak Basuki tadi atau kayak Pak Karim kan. Kalau ente mau tahu ayat dalil mengenai bersyukur, kan baca tuh langsung. Waskuruni azkurkum, ada telepon. Taruh ada telepon dulu bentar. Soalnya mati itunya, teksnya mati. Jadi dihafalkan. Ya, ini dua perintah. Begitu Pak. Kita lihat, berarti syukur ini suatu ibadah yang wajib dan harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Sekarang kita lihat apa yang perlu kita syukurin. Pasti jawabnya nikmat, betul? Nikmat artinya apa? Ke apa? Rasa bahagia. Nikmat artinya rasa bahagia. Yang lain Pak? Nikmat artinya apa Pak? Sesuatu yang enak, rasa bahagia, menikmatinya. Apa kali? Nikmat apa? Artinya? Hah? Bukan. Nikmat apa dong artinya? Hasbunallah wa nikmal ya, nikmal maula, nikman nasir. Nikmat apa? Dek. Bahagia sama Pak Basuki. Apa arti sebenarnya nikmah itu? Iya, nikmah, karunia. Apa lagi? Nikmah itu bahasa Arab, artinya kebaikan. Nikmat itu bahasa Arab, artinya kebaikan. Ya, nikmat sehat. Iya. Nah, sekarang kalau Bapak sebut nikmat sehat, nikmat itu artinya kebaikan Allah. Sekarang kalau kita dibikin sakit sama Allah, nikmat apa enggak? Nikmat. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah, yang menurut persepsi kita enggak enak, itu nikmat Allah, kebaikan Allah. Karena ada hikmah di balik nikmat. Jadi semuanya perlu disyukurin, baik itu tidak enak buat kita atau enak buat kita. Jangan salah, nikmat itu lezat, bukan. Belum tentu nikmat itu lezat. Banjir, nikmat nggak? Nikmat. Dalam banjir akhirnya ada silaturahim, orang datang bawa Indomie.
dalam banjir ada orang cengenges saja, biarin, dah biasa tahunan, nikmat ya. Ya itu kebaikan Allah. Asalnya pun dari hujan, banjir itu. Jadi nikmat itu catat baik-baik, artinya kebaikan. Hasbunallah nikmal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Nikmal maula wa nikman nasir, sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil, sebaik-baik apa? Nikmat, baik artinya kebaikan. Jadi yang disyukuri nikmat. Kalau kita udah berpatokan yang disyukuri itu nikmat Allah, maka kita juga harus mensyukuri nikmat Allah yang menurut persepsi kita nggak enak. Betul? Dompet kosong, tongpes, kira-kira enak apa enggak? Nggak enak. Tapi itu nikmat dari Allah, sehingga kita terhalang berbuat maksiat gara-gara nggak punya duit. Betul? Tuh. Jadi persepsi Bapak dirubah sekarang. Jangan nerima yang lezat-lezat aja, kemudian bilang alhamdulillah, bersyukur. Begitu dibikin sama Allah sengsara hidupnya, bukan alhamdulillah lagi jadinya. Nah salah itu. Masya Allah. Atau alhamdulillah nerima duit dikit gitu, alhamdulillah. Saking jengkelnya sama Allah. Nggak boleh. Setiap yang datang dari Allah, baik itu menurut persepsi Bapak enak atau tidak enak, syukuri. Itu namanya syukur nikmat. Kan susah. Ya itu dia, makanya ini wajib. Tantangannya jadi ada kita untuk bisa melakukan sesuatu itu. Wajib ya. Ngaji gini gak enak, tapi Bapak lakoni juga, berarti Bapak bersyukur dengan hidup yang masih diberikan oleh Allah. Mau datang ke sini, ya kan? Nah, sekarang kira-kira kita rinci deh, apa aja yang kita syukurin, yang harus kita syukurin. Apa aja? Pertama-tama yang mesti kita syukurin, kita ini Allah ciptakan dari makhluk yang bodoh, nggak bisa ngomong, bisanya cuma nangis, minta air susu, ya kan? Ya. Nggak bisa diajak diskusi. Coba anak bayi umur setahun apa baru merojol, lalu kita ajak meeting RT, rapat RT, kita tanya, bagaimana hai bayi mengenai lingkungan ini? Kira itu bisa jawab nggak? Nggak bisa. Tapi kok sekarang bisa diskusi? Yang kasih siapa itu? Itu yang mesti disyukurin tiap hari sampai Bapak mati. Ya Allah, bertambah umurku, bertambah pula ilmuku, bertambah pula kemampuan otakku. Aku jadi tahu banyak mengenai hal ini. Gitu. Ya kalau itu nggak disyukurin, Bapak termasuk orang yang kufur. Paham? Makanya orang-orang sok pinter itu nggak bersyukur. Ya. Ustaz, dalam bersyukur tadi, kalau saya mengucapkan alhamdulillah tadi, apa ini ta'ala tadi itu boleh? Boleh, itu bersyukur. Karena saya merasa saya lebih diutamakan gitu. Oh boleh loh. Iya, itu kan ajaran Nabi. Udah pasti boleh. Nabi mengajarkannya Iya. yang kena musibah. Betul. Iya. Jadi itu dia, makanya Nabi itu sangat cerdasnya. Setiap musibah yang kita lihat tapi tidak menimpa kita, itu adalah permainan Allah mengutamakan kita dibanding dia. Itu kan nggak semua orang jeli begitu. Nah, jadi yang pertama kali kita bersyukur itu bahwa kita itu dari makhluk bodoh menjadi makhluk pintar. Dan sekarang, mulai sekarang Bapak tahu ini ilmunya, syukurin tiap hari. Ya Allah, makin umur, makin aku mendekati bertemu denganmu, kok aku makin tahu banyak dibanding waktu aku baru lahir. Ya, buka surat An-Nahl ayat 78. Surat 16 ayat 78. Lihat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waduh. Lihat, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun. Coba anak bayi itu lapar,
Maksud dia bilang, lapar nih, mana makanan? Enggak, bodoh banget nih manusia. Kan begitu. Dari kacamata Allah. Allah katakan, la ta'lamuna syai'a. Lalu Allah titip kepada diri kita yang bodoh tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah titipkan penglihatan, pendengaran dan hati untuk memahami sesuatu, ya, la'allakum tashkurun, agar kamu mensyukuri itu. Itu pertama-tama yang mesti Bapak syukurin tiap hari. Setiap Bapak ketemu ilmu baru, pengalaman baru segala macam. Waduh, dulu saya nggak tahu apa-apa, sekarang kok jadi begini ya. Jadi ini jangan instan ya. Iya. Oke. Yang kedua, syukuri rezeki yang baik. Tiap hari. Nih saya tanya baik-baik. Dari dulu waktu Bapak lahir sampai sekarang, Bapak tuh nambah miskin apa nambah kaya? Nambah kaya. Ih. Dulu kita yang brojol, itu orang yang datang kan bawain popok, bawain apa gitu. Saking kita miskinnya, nggak bisa beli sendiri. Mosok bayi kita ini dibawain ATM dah, gitu bayi, tetep aja dia nggak bisa. Tapi makin kesini, makin bisa pegang kartu sendiri, punya duit walaupun dikit, bisa punya baju yang lain-lain warnanya gitu. Nah, rezeki yang baik ini syukuri juga. Nggak masalah Bapak sekarang nggak kerja, nggak masalah. Tapi kan terbukti dari dulu miskin, sekarang kaya. Dulu kita sampai umur berapa sih kita masih dicekokin orang tua rezeki, ya kan gitu. Ya, buka ayatnya. Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makan kamu di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan padamu. Allah berikan ini ada dua jenis. Satu yang memang kita usahakan, satu yang kita nggak minta, Allah kasih. Ini kalau dirinci ini, wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha, tidak ada yang bisa ngitung kebaikan Allah. Dia dalam rezeki makanan saja nggak ada yang bisa ngitung. Saya kasih contoh gini lah. Bapak tuh sebetulnya tubuh Bapak nggak kuat untuk makan sesuatu. Ya, misalnya makan yang sangat pedas-pedas seperti apa itu. Tapi rezekinya baik, halal gitu. Tapi satu saat Bapak makan sesuatu yang pedas-pedas banget gitu, nggak terjadi reaksi apa-apa. Itu dari Allah bukan? Dari Allah itu. Allah lindungi supaya Bapak jangan sakit gitu. Jadi dirinci lagi banyak itu ternyata karunia Allah pada kita hanya lewat makan sesuatu. Gigi nggak terpengaruh, dia nggak potol gara-gara makan yang keras-keras gitu. Itu juga rezeki. Makanya akhirnya syukuri kita punya kemampuan berpikir, tahu sesuatu, syukuri pula kita dilindungi Allah dari mudorotnya makanan yang halal. Nih, akhirnya kita bilang, wah bersyukur kayak begini repot Ustadz. Ya kan? Bayangin yang mesti disyukurin banyak amat. Tapi itulah kewajiban bersyukur. Sehingga kita tidak putus hubungan sama Allah. Ini kalau ada apa-apa ngeluh ke Allah. Tapi giliran kita dapat kenikmatan, nggak pernah tuh Allah kita tegur gitu, makasih ya Allah, enggak. Lewat aja, cukup aja, alhamdulillah gitu doang. Enggak, ada caranya. Terus apalagi yang mesti disyukurin oleh kita, yaitu Al-Furqan ayat 62.
Surat 25. Ayat 62. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahari khilfah. Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Lam arada ayyakaz liman arada ayyazakkara au arada syukura. Dia menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan atau orang yang ingin bersyukur. Ini Bapak baca buku Samudra Al-Fatihah karangan Bay Arifin. Di situ Bay Arifin, Ustadz Bay Arifin, ini buku terbit tahun 60. Namanya Samudra Al-Fatihah. PDF-nya udah bisa di-download tuh. Hah? Samudra Al-Fatihah. Iya. Karangan Ustadz Bay Arifin, Kiai Haji Bay Arifin. Ngetop kok buku ini dulu, ya. Pak Basuki pernah lihat ya. Di situ dia terangkan hikmah pergantian siang dan malam. Seandainya kita dijadikan siang terus, maka suhu bumi akan bertambah terus. 100 derajat, 150, tiap jam 250, 200 pecah Pak bumi, Pak. Seandainya dijadikan malam terus, maka suhu akan menurun terus. 0 derajat, min berapa gitu. Bisa hidup nggak? Nah, Allah yang kasih itu. Seandainya dijadikan siang terus, ya semua tumbuhan dapat yang namanya klorofil, hijau daun, tapi lama-lama terbakar, nggak ada manfaatnya. Harus dijadikan siang itu sebentar yang membara di zawal, lohor, sampai akhirnya turun mataharinya jadi suhunya bagus. Ya, jadi ini hikmah yang besar itu. Jadi siang sama malam itu untuk disyukurin. Jadi tiap malam udah Bapak ketemu malam, ya Allah terima kasih malam ini ada. Siang ketemu. Kira-kira pernah nggak bersyukur begitu? Soal malam sama siang? Belum ya? Mungkin itu yang ada doa pagi, doa siang, doa malam. Silahkan. Kalau mau memahami seperti itu silahkan. Ya, jadi dijadikannya siang dan malam itu harus disyukuri. Lalu yang perlu disyukurin lagi adalah angin. Surat Ar-Rum ayat 56. Surat 30 ayat 56. Salah kok. Kok Arun? Nah, 66 ya? 46. 46. Oh, udah diganti. Ayat 46. Iya. Betul, suratnya betul. Ayat 46. Angin ya? Ya, wa min ayatihi ayyursilar riyah. Dan di antara tanda kebesarannya, kekuasaannya adalah Dia yang kirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal bisa berlayar dengan perintahnya, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, la'alakum tashkurun. Kapal itu Pak, kapal kalau nggak Allah perintahkan angin untuk mendorongnya itu biar pakai mesin kayak apa, nggak kedorong. Dan kalau kapal nggak ada jalan, nggak ada distribusi barang itu sampai sekarang. Diem aja orang nungguin kaos dari Cina, nggak datang kaosnya itu. Nungguin mereka. Paham nggak itu? Sampai nelayan dicantumin sama Allah supaya kamu bisa mencari karunia-Nya. Kayak dorong ke tengah laut, kamu punya kapal, kayak kamu bisa jaring tuh ikan. Angin, gara-gara angin. Dan angin tuh kalau Bapak ke puncak, sejuk ya, enak ya, berdua sama janda. Gara-gara angin yang sejuk, serius ya. Jandanya itu jadi kumpul. Sama janda Jidokom. Kacau dah. Nggak ada orang bersyukur lagi sholatnya dipasangin. Lu jangan masuk, dipasangin. Gua kurang lagi mana? Masuk angin. Paham nih? Apa kata Allah di akhir ayat? Wala'alakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Ya, kita pernah apa? Syukur sama angin.
Yang ada kita celah Allah. Angin ini dingin banget, brengsek. Siapa yang brengsek? Wacau. Paham nggak? Ini manusia ini begitu Pak sifatnya. Padahal Allah bilang, angin itu manfaatnya banyak. Kami rasakan sebagian rahmatku kepadamu gara-gara angin itu. Angin pula lah yang kemudian menumbuhkan bunga-bunga semuanya itu. Karena lewat angin ada serbuk sari yang dikirim. Betul? Terus atau dibawa oleh tawon atau apa dari satu bunga ke bunga lainnya. Luar biasa. Kita malah sama angin kita bilang panas banget nih. Apa nih hari bentet begini, enaknya nasi uduk. Pokoknya kita ngomel aja kerjanya sama Allah. Betul? Kufur nikmat bukan? Makanya lo gak punya duit terus. Diazab lo sangat pedih, paham? Kita nggak ada angin nggak bisa tidur. Apa pakai Sugeng bukan bersyukur sama angin sama kipas. Nah itu makanya itu lagunya tuh si Acil angin yang berembus ya. Di akhir November. Tahu aja tuh Bapak lagunya. Ya. Jadi ada perintah Allah yang kita luput darinya. Mulai sekarang kita bersyukurnya banyak. Oleh sebab itu nanti kalau Bapak nggak bisa rinci lagi, angin kayak makanan kayak atau apa, kita bilang aja ya Allah semua nikmat-Mu yang tidak bisa aku sebut aku syukuri. Boleh? Wakilkan aja di situ. Tapi tiap hari bersyukur begitu. Sehingga akhirnya ditambah. Yang paling enak ditambah tuh ditambah umur. Yang diminta Pak Sugeng. Agar bisa punya kesempatan bertobat. Ya, terus kemudian yang perlu disyukuri adalah air tawar. Air tawar yang kita minum. Air tawar. Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70. Surat 56, Pak. Ada di Yasin. 68 sampai 70 ya. Apa kata Allah? Afara'aitumul ma'i allazi apa tuh? Afara'aitumul ma'allazi tasrabu. Terangkanlah padaku tentang air yang kamu minum. Ya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang turunin air itu atau kamikah yang turunin? Maksudnya turunin dari mana? Dari langit, ya. Lau nasya'a ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Kenapa kamu nggak bersyukur? Wah, ditanya lagi, kenapa nggak bersyukur? Gini loh Pak, semua bumi ini 70% itu laut, 30% daratan. Saya tanya Bapak, ikan 10 biji ditaruh di ember gede, embernya ditaruh air garam, jadi asin nggak ikannya? Hah? Jadi asin. Karena air garam itu dia bisa mempengaruhi semua benda menjadi asin. Tapi nggak cepat busuk gara-gara itu. Jadi kalau ada jenazah yang ditaruh di laut itu nggak cepat busuk gara-gara air asin itu. Nah bumi ini 70% ini laut. Sehingga semua yang bukan laut terpengaruh asinnya. Termasuk air di bawah tanahnya. Tapi Allah netralkan buat kita minum. Allah turunkan hujan. Hujan yang jatuh ke laut jadi asin. Hujan yang jatuh ke tanah akan menjadi sumber air tawar. Seandainya Allah nggak lakukan itu, nggak turunkan itu, menurut ayat ini, kamu minum air asin. Emang enak minum air asin itu akan haus terus. Minum terus, akhirnya kadar garam kita di NaCl kita meningkat di tubuh, meledak tubuh Pak. Berat nggak nih? Ini ilmu berat nggak?
Oleh sebab itu kenapa nggak bersyukur saya diturunin air tawar buat kamu sehingga kamu bisa minum dengan enak. Tapi Ustaz saya minumnya Sprite bukan minum air tawar. Lo emang orang kaya lo berarti. Orang kaya bodoh maksudnya. Tadi terbalik ji. Ikan dimasukin Iya. dikasih air asin jadi asin ya. Iya. Tapi air ikan yang ada di lautan yang asin nanti tidak asin. Iya, tidak asin. Tidak asin. Hebat kan Allah. Itu. Air hujannya dari laut juga. Kenapa Pak? Air hujannya dari laut juga. Air hujan dari air laut, iya dari penguapan, iya dari penguapan. Kalau itu teknisnya manusia aja. Itu fisika. Tapi yang penting Allah yang turunkan dari awan itu, dan itu tawar jadinya. Itu Archimedes itu. Ya kan dari penguapan kan, gitu. Kalau itu sih udah teorinya manusia. Tapi kan kalau teorinya agama, Mikail yang bawa. Awan digiring-giring sama malaikat, apa mendung tebal gitu. Kalau Allah bilang, ya udah turunin gitu. Kira-kira lebih mahal mana tuh? Ilmu Mikail sama ilmu dari fisika lebih mahal ini. Tapi lebih mahal lagi kalau hujan digeser. Ya, itu sih bisa. Enggak, intinya kita dikasih sama Allah dalam Al-Quran ini, Anda itu harusnya minum air asin. 70% kok. Minum air asin. Tiap yang Anda ambil dari mana. Tapi Allah netralkan dengan menurunkan air lagi yang bisa diminum. Kan dibilang bahwa air yang kamu minum itu, air yang kamu minum itu sebenarnya saya turunkan dari langit. Tapi terangkan, kamu yang nurunin apa saya nurunin? Oh, Allah yang nurunin. Berarti bukan fisika yang nurunin ini. Iya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, syukurin. Setiap kita minum dari dispenser dari mana gitu, ya Allah, ini kalau nggak Allah turunin hujan nih, ini air bakal asin, kita minum air asin semuanya. Apa? Al-Mulk ayat terakhir juga begitu, iya kan? Yang ucapan kita alhamdulillah itu ya bersyukur juga. Iya. Nanti itu di bab terakhir itu. Jadi cara-cara bersyukur itu nanti ada step-stepnya. Mengenai air juga ini. Oh. Saya pernah baca salah satu amal ibadah yang juga ini. Air itu ya apa? Seperti kalau sebetulnya kita nih punya rumah tuh ada keran gitu. Iya. Gitu. Itu salah satu amal juga yang. Iya, itu jariah. Iya. Pokoknya gini Pak, kalau Bapak pengen air pompa Bapak itu yang di bawah tanah itu lancar dan gak pernah mati, maka biarkan orang lain mengambilnya. Assalamualaikum, Pak, air saya lagi rusak pompanya, boleh nggak saya pakai selang minta air Bapak? Nggak bisa. Kalau lo, ya jangan. Boleh silakan, nggak bakal mati Pak. Pengalaman saya Pak. Mau ngambil berapa juga silakan aja. Ya makanya itu dia. Itu loh. Wah ini udah wali. Makanya Pak Weknya nggak ada. Wali murid itu gara-gara Pak Wikjo. Saya diajarin loh. Jadi kalau sholat kamu jangan terlalu manusia ini belajar itu kamu. Saya yang meninggal ya. Lalu apalagi yang mesti disyukurin? Dua hal yang kita ambil tiap hari, yaitu sumber kekayaan laut dan sumber kekayaan darat. Ini Allah adakan tiap hari. Ayo lihat surat Al-Fatir ayat 12. Surat 35 ayat 12. Surat 35 ayat 12. Lihat ya. Wa ma yastawil bahroni ya kan? Bahroni hadza azbu faratu sa'idun syarabuhu wa hadza mil'un ujaj, dan tiada sama antara dua laut, maksudnya satu laut satu sungai, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, maksudnya dari masing-masing laut itu, dari laut dan dari sungai, kamu dapat memakan daging yang segar, ikan atau cumi atau lele atau apa.
Dan kamu dapat keluarin perhiasan yang dapat kamu memakainya, mutiara, segala macam. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu lalap tas kurun lagi. Coba bayangkan, Allah terangkan nih. Ada yang lo ambil dari laut, apa sungai, apa aja coba. Ya kan banyak. Dari laut kita jelas 80% orang-orang Timur Tengah dan orang-orang Amerika mengambil minyak yang sekarang jadi bensin segala macam, minyak eksplorasi laut. Ikan-ikannya juga ada. Jepang itu bisa kaya raya karena dia hasil lautnya diekspor kemana-mana. Dia punya kapal yang bisa langsung jadi sarden tuh loh. Itu semua siapa yang bikin? Allah. Kalau Allah nggak kasih ikan dan kita nggak tahu ikan itu beranak apa bertelur, tahu ada aja tiap hari. Agar kamu bersyukur. Luar biasa. Kekayaan laut, ya kan, kekayaan darat. Surat Yasin 33 sampai 35. Surat Yasin 33 sampai 35. Wa ayatul lahumul ardul maitatu yainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya lah mereka makan beras, buah-buahan, sayur-sayuran. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya berkebun kurma dan anggur, maksudnya buah-buahan, dan kami pancarkan berapanya mata air. Terus liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Tadi kekayaan laut, sekarang kekayaan alam darat. Seluruh yang tumbuh di bumi semuanya patut kita syukuri. Mah enak mah makan bayam sekarang. Iya, dibikinin bayam, selesai udah, makasih ya mah. Lah, syukur pada Allah ada bayam. Gado-gado loh Pak, gado-gado itu unsurnya semua dari tanah bukan? Kacangnya iya, kacang panjangnya iya gitu. Waduh, luar biasa. Dari pertanyaan saya menghayati ya baca Yasin. Maksudnya? Iya, baca. Iya. Bukan tadi untuk bersyukur adalah bukankah juga pada bukti kita bersyukur pada saat kita mau makan sesuatu atau melakukan sesuatu, baca bismillah. Baca bismillah itu bukan bersyukur, Pak. Barang yang itu sesuatu keadaan atau barang yang tidak dimulai dengan bismillah, maka hilang keberkahannya. Jadi baca bismillah itu cari barokah, minta izin sama Allah, bukan bersyukur. Ntar dikit lagi babnya, ya. Lalu selain kekayaan laut, kekayaan alam, sumber hewani. Yasin ayat 71 sampai 73. Ini yang suka yasinan tuh hafal banget nih. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, ya kan, an'aman fahuwa laha malikun, ya kan. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Lalu wazallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan kami tentukan binatang-binatang untuk mereka, sebagian mereka jadi tunggangan
ya, mereka dan sebagainya mereka makan. Terus walahum fiha manafi'u masyaribu afala yashkurun, dan mereka beroleh padanya susu, manfaat-manfaat, dagingnya enak di sate, di tongseng, dan minumannya susunya. Mereka enggak bersyukur. Menghayati Yasin dihayati. Sumber hewani, sumber alam darat, sumber alam laut, semua Allah sebut. Allah sombong nggak begitu? Sombong. Jabbarul mutakabbir. Nih, gue bisanya ini nih, kasih lo begini, ini kekayaan saya. Syukur. Nah, gitu. Padahal dirinci sama Allah, tapi kita ya Yasin kan buat dapat amplop, ya nggak, sama kopi. Ustadz dapat boxnya 2, Ustadz ya. Habis ceramah ya ditahlilan kayak gitu ya. Ya. Luar biasa Allah ini. Terus prosesnya sekarang, prosesnya rezeki ini. Ya, kita lihat sebagai kesimpulan Al-A'raf surat 7, 57 ayat 57 dan 58. Al-A'raf 57 dan 58. Ini kesimpulan dari yang tadi nih, baik laut, darat dan sebagainya ya. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busra. Ya kan? Terus baina yaday rahmatihi hatta iza aqallat sahaban sikolang suknahu. Terus di baladin maita dan sebagainya. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan daerah itu. Maka dikeluarkanlah dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur dengan izin Allah, berarti panen. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana, berarti enggak panen. Demikianlah kami ulangi terus itu bagi orang-orang yang bersyukur. Wah, panen nih, wah dapat untung, semua pihak dapat untung. Baik panen itu panen padi, ntar dikirim ke tukang slab ya, tahu slab kan? Nah, tukang slabnya dapat duit. Terus padi yang udah di slab dikirim ke kota, si tengkulaknya dapat duit. Di pasar dibeli orang, penjualnya dapat duit. Beras itu dibawa ke rumah, dimakan sama kita. Dari gara-gara Allah turunin hujan. Waduh. Syukur terakhir adalah kita bersyukur terhadap sesuatu barang, sesuatu benda yang kita miliki, yang kita yakin tidak dimiliki oleh orang lain. Bapak orang kaya punya satu barang yang cuman Bapak yang punya di dunia ini. Itu wajib bersyukur. Ya. Ini dikiaskan dengan kisah Nabi Sulaiman ketika dia mau kedatangan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman bilang sama semua panglimanya, termasuk jin Ifrit yang menjadi staf ahlinya Nabi Sulaiman. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Jin Ifrit menjawab, saya bisa mindahin sebelum engkau bangkit dari dudukmu. Lalu seorang ahli selain Jin Ifrit menjawab lagi, seorang yang dikasih pengetahuan oleh Allah dari kitab-kitab terdahulu, saya bisa mindahin singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Torfuk, sebelum matamu berkedip. Maka dibuktikan sama dia, sebelum Sulaiman berkedip, singgasana dari jauh sudah datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Dia kan berarti punya staf ahli yang tidak dimiliki orang lain nih. Dia punya kekayaan itu, punya staf ahli yang sangat pintar. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak bersyukur. Jadi kalau kita punya sesuatu yang orang lain gak memiliki dan itu dahsyat gitu, kita senang sama benda itu, kita harus wajib bilang tiap hari, hadza min fadli Rabbi.
Ini keutamaan dari Tuhanku. Buka ayatnya. Surat An-Naml ayat 38, surat 27 ayat 38 sampai 40. An-Naml 38 sampai 40. Berkata Sulaiman, qala ya ayyuhal mala, wahai pembesar-pembesarku. Ya kan? Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sungguh aku benar-benar kuat untuk membawanya. Ini mah udah bagus kan? Bagus. Berkata lagi seorang yang punya ahli dari kitab, jadi seorang alim yang masuk staf ahli Sulaiman, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, apa kata Sulaiman? Ya kan? Hadza min fadli Rabbi. Ini termasuk keutamaan Tuhanku. Tapi dia bilang, ya, liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku ingkar? Siapa yang bersyukur, sungguh dia syukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang ingkar, Allah Maha Kaya. Jadi Bapak jangan banggain depan orang barang Bapak itu yang gak ada yang punya itu kepada depan orang. Tapi Bapak mesti ngakuin bahwa ini dari Allah untuk menguji saya. Bapak dikasih kekayaan atau barang sesuatu yang indah-indah itu untuk menguji Bapak. Sanggup gak bersyukur? Bukan pamer. Di atas langit masih ada lagi. Ya, dah itu aja. Nah terakhir baru unsur-unsur syukur itu apa aja supaya kita bisa disebut bersyukur dengan benar. Ada 6 unsur syukur. 1, pengakuan. 2, pujian atau terima kasih. 3, penerimaan. Kita terima itu. Ya. 4, merasa cukup atau qanaah. 5, ketaatan. 4, kedekatan pada Allah. Saya ulang ya. Unsur-unsur syukur nih yang mesti kita lakukan. 1, pengakuan. 2, pujian atau terima kasih. 3, penerimaan. 4, merasa cukup. Ya betul, 4. 5, ketaatan. 6, kedekatan kita. Kalau udah melakukan ini, 6-nya ini, baru disebut bersyukur. Sekarang masuk ke yang pertama, pengakuan. Kira-kira contohnya udah ada belum? Kita dapat sesuatu, langsung kita bilang ini dari Allah. Tadi Sulaiman tadi. Ya, tadi Sulaiman. Jadi setiap kita dapat sesuatu, kejadiankah, barangkah, apapun segala macam, ini dari Allah. Lu punya motor baru? Ya, gua kan udah dapat gaji. Ya, jadi bisa nyicil. Lah, Allahnya mana? Hilang. Berarti dia menuhankan diri sendiri. Setiap apapun yang kamu dapat itu bukan dari dirimu. Dan Allah, insya Allah gue yang nyicil. Iya. Ini dari Allah, insya Allah gue yang nyicil gitu. Bagus juga. Ya, pengakuan. Jarang kan orang yang dapat sesuatu terus langsung melibatkan Allah gitu. Ini dari Allah. Ya. Makanya kalau Bapak ngasih sesuatu pada orang, bilang sama orang itu, haza rizqum minallah. Ini rezeki dari Allah. Mencegah supaya dia jangan memuji Bapak. Lu baik lu kaya tapi nggak pelit, lu baik lu. Kupingnya merah. Wow, baik. Ini dari Allah. Supaya dia yang dikasih sadar, oh iya, ini dari Allah. Habis kita ngaku, baru kita muji. Alhamdulillah. Otomatis kan Ustadz, kalau kita alhamdulillah berarti kita ngaku dari Allah. Belum tentu.
baru alhamdulillah. Tapi nggak genep alhamdulillah kalau Anda nggak menyertakan terima kasih pada manusia. Ada hadisnya, ya kan? Malam yaskurin nas, lam yaskurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, sama dengan nggak bersyukur pada Allah. Jadi libatkan juga manusia yang memberi Anda itu dengan ucapan terima kasih banyak. Tapi jangan nggak usah berlebihan. Makasih tuh kalau bukan karena lo tatkul, jangan, biasa aja, santai aja. Nih hadisnya saya kirim, ya. Kalau saya doanya 2000 doanya banyak banget, udah juga. Ya itu dia bersyukur pada Allah berarti. Dia tidak melihat nominalnya, enggak melihat. Benar, didoain panjang-panjang. Tapi kalau orang lagi doa panjang-panjang, Bapak jangan bilang, ya udahlah, udah berisik, jangan gitu. Itu lagi doain Bapak berarti. Ya, terima kasih. Jangan lihat nominalnya, lihat doanya aja. Oke, kita baca hadisnya dulu. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Qala la yaskurullaha man lam yaskurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, jadi setelah kita ngaku itu dari Allah, lalu yang kedua kita puji Allah dan kita berterima kasih pada manusia. Paham sampai sini? Lengkap nih syukurnya jadi. Nah, lam yaskurullah man lam yaskurin nas. Ya. Iya. Iya. Dah. Habis itu yang ke apa? Yang ketiga apa? Kan pengakuan, pujian, terus penerimaan. Nah, kalau Rasulullah menerima segala macam apapun dari Allah, apalagi yang gembira-gembira, sujud syukur. Terserah Bapak di mana, mau jangan di tempat itu juga, antara apa orang dibilang ini apaan gitu. Sampai rumah sujud syukur. Dan sujud syukur satu-satunya sujud selain sujud tilawah, sujud dalam sholat, sujud sahwi yang tidak usah wudu dan menghadap kiblat. Sujud syukur di mana tempat? Sujud syukur langsung. Saking kita nerimanya itu, maka kita sujud syukur. Ya. Habis ngegolin terus. Iya. Ngegolin apaan? Main sepak bola. Oh, ngegolin. Baik. Ngegolin perawan. Iya kan orang bisa salah paham. Itu kalau itu lebay tuh. Ya, jadi kalau bisa Bapak biasakan sujud syukur. Ya, ini hadisnya saya kasih lagi di grup, langsung kita baca. Ya, apa kata hadisnya ini? Ayo dibuka hadisnya. Ya. Apa? Langsung dibintangi jadi nggak kehapus. Oh. Oke, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana iza ja'ahu amru sururi au busra bihi kharra sajida syakirallah. Ya kan? Apa katanya Nabi? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila terdapat perkara-perkara yang menyenangkan atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Wah, jadi ini penerimaan. Judulnya penerimaan. Dikit lagi, cuma 2 hal lagi ya. Terus yang apa? Yang keempat, merasa cukup. Jangan sekali-kali dalam hati Bapak menilai apa yang Bapak dapat ini kurang. Karena tadi udah ngaku dari Allah. Terus kita mau coba-coba bilang ini kurang. Bahaya, Pak. Sekarang saya tanya Bapak dulu.
Sekarang duit Bapak itu yang ada di tangan Bapak, entah di ATM, di dompet atau di mana, cukup apa kurang? Benar. Berapa? Kok nggak ada yang jawab kurang? Padahal kebutuhan Bapak kan banyak nih. Kalau Bapak jawab kurang, saya tanya kurangnya berapa? Buat tambahannya. Iya. Kita cukup. Kurang berapa? Nanti kalau Bapak sebut angka 3 juta kurangnya gitu, ditambahin 3 juta, akan kurang lagi. Itu bahasa. Nah sama Allah tuh jangan sekali-kali bilang kurang. Makanya syukur tuh butuh merasa cukup, namanya qanaah. Ya ini jatah dari Allah. Kalau dalam pergaulan antara manusia, Bapak bilang kurang, ditambah sama manusia. Apalagi manusianya yang Bapak ajak ngomong tuh loman gitu. Loman itu apa ya? Dermawan. Oh kurang ya? Saya tambah. Tapi kalau sama Allah, kita bilang merasa cukup, udah ya Allah, malah ditambah. Kalau kita bilang kurang, berarti Anda tidak mengakui nikmatku, maka aku azab dengan kekurangan terus. La azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur tuh perlu menganggap beres, cukup ya Allah, jangan lagi ya Allah, jangan ditambah gitu. Tapi jangan pura-pura juga, jangan tambah ya Allah. Padahal memang kurang jangan. Jangan pura-pura lo. Padahal masih kurang. Maka Nabi bilang, lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Siapa yang nggak pernah bersyukur dengan yang sedikit, tidak akan pernah mampu bersyukur dengan yang banyak. Malah lupa bersyukur kalau dikasih banyak. Jadi penerima merasa masih cukup. Ini hadisnya ya. Hafalkan saja. Istri beli rumah yang beliin kembalinya 2.400, 2.000-nya disimpan, 400-nya digeletak-geletak. Terus? Ini kita ada kan? Boleh. Ini mana 2.000-nya? Ya, oke dibaca. Yang dibaca yang saya bold aja tuh di Arab itu ya. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Di handphone. Oh Pak, ini nggak bawa handphone ya, Pak Karim? Mati baterainya. Wah, nggak bawa itu. Catat aja. Kalau mau ngaji di prepare dong. Dikritik. Iya, kita mayor. Ya, malam yaskuril kasir, lam yaskuril qalil. Coba Pak Sugeng dibaca hadisnya, malam yaskuril kasir, malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Yang artinya yang di bold. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Oke, diulang lagi. Pak Luli. Malam yaskuril qalil, ya betul. Terus? Malam yaskuril qalil, lam yaskurul kasir. Ya. Barang siapa? Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur sesuatu yang banyak. Dah. Terus yang kelima, ketaatan. Ini kalau ketaatan ini bukti bahwa Bapak mengaku dari Allah, udah memuji, udah nerima, udah merasa cukup. Masa iya yang dikasih sama Allah tadi itu digunakan buat maksiat? Mungkin nggak kira-kira? Menurut akal sehat? Nggak boleh. Yang dipakai, yang dikasih Allah itu untuk taat, untuk nafkahi istri, bukan untuk beli minuman, bukan untuk madon. Itu loh yang ke PI kemana gitu loh, yang main cewek, bukan untuk judi, tapi rezeki digunakan untuk ketaatan pada Allah mutlak itu. Terus sih nggak usah ada dalilnya juga, akal sehat juga bilang begitu, ya kan? Dan yang terakhir banget adalah kedekatan. Karena udah merasa dimanja oleh Allah, datangnya dari Allah kita ngaku,
kita akhirnya merasa dekat dengan Allah. Lalu Nabi membuktikan syukurnya itu lewat apa? Tahajud. Jadi tahajud Bapak itu sekarang jangan buat minta, buat bersyukur. Berdoa aja sama Bapak nih. Allah ini bilang di situ, semua nikmatmu nggak bisa aku sebut. Maka aku bersyukur dengan semua itu. Di tahajud Bapak. Nabi dikritik sama Siti Aisyah. Kenapa kamu udah nggak punya dosa? Yang dulu sekarang udah maksum, masih bengkak-bengkak kakinya karena tahajud. Lalu Nabi jawab, nggak bolehkah aku bersyukur? Jadi tahajud Nabi untuk bersyukur. Nih hadisnya. Tuh, ini udah pernah didakwakan sama Pak Luli nih, ya di Anas ya, kalau nggak salah. Ini orang yang nggak datang bingung nih, di grup banyak banget hadis tuh di mana gitu. tumben nggak di. Ayo dibaca. Kalau di sini bukan afala tapi awala ya. Kalau di hadis ya afala akunu abdan syakuro. Jadi ceritanya gini, Rasulullah SAW berdiri sholat hingga kedua telapak kakinya bengkak. Maka dikatakanlah pada beliau, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosamu? Beliau menjawab, awala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh untuk jadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Nabi ditandai dengan kedekatannya selalu pada Allah melalui sholat tahajud. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terus terang ini materi baru saya rancang tadi waktu Bapak baca Quran. Saya terus tulis tadi baca Quran nanti itu saya bikin sendiri karena menghindari kurikulum aja. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.